Dan insya Allah teman-teman sekarang kita akan mulai masuk di pasal ke-20. Hadis pertamanya, masalah ancaman meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, terutama bagi laki-laki ya. Di masjid tentunya. Yaitu hadis nomor 426 dari awal kita belajar. Dan di sebelahnya ada angka 1.2 kemudian sahih. Artinya hadis pertama di pasal ini dan 426 dari awal kita belajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man sami'an nida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa mendengar panggilan azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada solat baginya kecuali karena uzur. Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Asbaq dalam kitabnya, Ibnu Majah juga menyeriwayatkan, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim berkata, sahih berdasarkan syarat keduanya. Maksudnya Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, rahimahumullah semuanya. Hadis ini teman-teman sekalian, kelihatan secara zahirnya, bahwasanya berisi sesuatu yang sangat tegas. Terutama bagi laki-laki, pada saat mendengarkan azan, maka dia harus menjawabnya. Dan makna menjawab adalah mendatangi masjid untuk sholat. Karena kita sedang membahas untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini tentu tidak terlepas daripada hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas. Bagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami kalau seandainya ada orang yang tidak ikut berjamaah, gitu kan, nah kami bersangka buruk dengan dia di zaman Nabi SAW. Karena yang tidak datang sholat berjamaah, apalagi pada saat itu kita bahas tentang subuh dan isya, itu adalah orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman, mustahil mereka tinggalkan. Kecuali betul-betul ada udzur, sakit, dia betul-betul tertidur. Ya. Kalau anda masih ingat pernah Umar bin Khattab, di zaman beliau jadi khalifah, beliau sempat kehilangan seseorang, Sulaiman namanya. Kemudian beliau pada saat mau ke pasar, meninjau pasar di pagi hari, lewat depan rumahnya Sulaiman, menemui ibunya Sulaiman. Lalu bertanya, kenapa Sulaiman aku tidak lihat hadir sholat subuh tadi? Ibunya mengatakan semalam suntuk dia tahajud. Kemudian dia ketiduran, jadi nggak sempat ke masjid gitu. Kata Umar bin Khattab, aku sholat subuh berjamaah sekali saja. Lebih aku cintai daripada semalam suntuk aku sholat malam. Nah, dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian bagaimana sholat malam ibaratnya seperti ikan teri dibandingkan dengan sholat subuh yang ikan paus besar. Karena itu wajib dan ini sunnah. Walaupun sholat malam punya keutamaan gitu. Jadi saking pentingnya ya, menjaga sholat berjamaah itu. Hadis ini kita ambil dua mutiaranya. Yang pertama adalah wajibnya menjawab azan dalam arti kata menjawab untuk sholat. Perkataan muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dan di sini Al-Mundhiri rahimahullah masukkan dalam ancaman meninggalkan sholat jamaah. Boleh masukkan hadis ini, artinya sholat berjamaah di masjid. Sekali lagi kita bukan bahas kaum wanita. Wanita memang lebih afdal di rumah, walaupun mereka boleh ke masjid. Tapi ini bagi laki-laki. Kalau anda tidak punya uzur, gak ada alasan untuk sholat di rumah. Pergi ke masjid. Dari pemimpin negara sampai masyarakat biasa. Siapa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Siapa lebih mulia daripada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Mereka selalu sholat 5 waktu di masjid. Bahkan mereka mengimami orang. Subhanallah, mereka tidak pernah ketinggalan sholat itu. Yang terpenting adalah hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia di zaman kita sekarang lebih mementingkan hubungan dia saja. Kepentingan dia sama manusia. Sebatas datar sekali. Mereka tidak pernah konekkan hubungan mereka sama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu asas segalanya. Bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya bergantung kepadanya. Takut dan cinta ya, kepadanya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadis yang menjelaskan. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan buat manusia menerimanya. Kalau Allah membenci, maka Allah bisa membuat orang lain membencinya. Ya. Maka ini yang luput, yang harusnya kita perbaikin tentunya. Dan saya sudah ingatkan dari awal kita belajar kitab sholat ini, perbaikin segala sesuatunya dari sholat teman-teman sekalian.
mau memperbaiki keadaan ekonomi, mau memperbaiki keadaan akhlak dan adab, mau memperbaiki apa saja, mau menyembuhkan penyakit supaya sehat, coba mulai dengan sholat. Sholat tepat waktu dan berikan haknya. Subhanallah, dalam kitab ini, ya, jilid 1 Sahih Targhib Tarhib, mungkin 1/4 daripada kitab ini itu semuanya atau bahkan bisa kita katakan setengahnya khusus masalah bab sholat. Dan banyak sekali hadis yang kita pelajari. Subhanallah. Saya berharap teman-teman tidak melupakan dan semoga Allah juga membuat kita dan terutama saya tidak melupakan dan kita bisa mengamalkan insya Allah hadis-hadis tersebut. Dan ini penting sekali untuk diperhatikan terutama kaum laki-laki. Saya menemukan dalam sejarah kaum muslimin pada saat mereka memimpin dunia. Jadi bagaimana masjid itu bisa dikatakan tidak pernah kosong. Mereka selalu penuhi terutama kaum laki-laki. Hanya datang sholat 5 waktu. Kalau ada penyampaian ilmu mereka duduk. Kalau tidak ada mereka sholat saja. Dan tidak pernah mereka tinggalkan. Mereka seperti selalu bertemu 1 hari 5 kali. Absen dirinya. Tanda kutip kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabsen dirinya tanda kutipnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Nabi SAW mengimami sholat berjamaah kecuali beliau punya udzur. Beliau safar, beliau sakit. Kalau enggak beliau mengimami di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali jadi khalifah juga begitu. Kita temukan para khulafa atau para pemimpin yang datang setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, umumnya mereka juga melakukannya di masjid. Saya kemarin terakhir mendatangi Turki kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu. Salah satu yang dibahasakan oleh orang Turki yang sedang membantu kami pada saat itu, kenapa masjid banyak sekali? Mirip sama kita Indonesia ya, banyak sekali masjid. Tapi ada satu bahasa yang saya sempat tarik pada saat itu. Karena memang secara sejarah saya lihat memang yang membuat adanya kejayaan bisa bertahan bagi kaum muslimin, ya salah satunya masalah ini. Cuma banyak orang tidak melihatnya, yaitu menjaga sholat berjamaah di masjid. Ternyata mereka itu memperbanyak masjid untuk mempermudah, ya, dan itu peraturan pemerintah mereka. Tentu bukan Turki yang sekarang ya. Kita bicara pada saat masih ada Utsmaniyah, sebelumnya yang ada Abbasiyah, ya. Ini mereka ini kayak seperti peraturan pemerintah, laki-laki itu ke masjid sholat. Bahasa dia dengan sangat sederhana, bukan karena pertanyaannya. Dia mengatakan, waktu zaman itu, kalau ada satu orang laki-laki luput sholat di masjid, itu seperti kiamat bagi dia. Tertanamkan di jiwa seluruh kaum laki-laki. Bahkan dia menjelaskan, walaupun tembok-tembok masjid, atau kenapa tembok masjid di Turki itu sangat tebal-tebal, karena musim dingin dia bilang. Supaya tidak terlalu dingin, dan juga banyaknya karena agar mempermudah di setiap wilayah, kalau kita mungkin RT, RW itu mudah orang untuk pergi ke masjid karena kalau musim dingin luar biasa susahnya. Ini kadang-kadang saya jadikan bahan muhasabah, kita di Indonesia tidak ada musim dingin. Hujan pun kita masih bisa pakai payung, kita masih bisa pakai jas hujan. Tapi banyak orang dengan alasan itu kemudian tidak pergi sholat. Mereka menggunakan atau menunggangi hadis yang kalau terjadi hujan, ya, maka boleh tidak sholat di masjid. Sebenarnya ini maksudnya hujan apa dulu? Ya, harus jelas dulu, kalau hanya gerimis. Kalau hujannya hujan badai yang membahayakan mungkin. Tapi kalau tidak, supaya kan jangan luput, sayang gitu loh. Kadang-kadang ada orang luput darinya keutamaan-keutamaan besar hanya karena takwil atau tahlilnya dia mencoba mengalihkan ya. Dia coba mencari ya, interpretasikan, mencari kira-kira apa nih alasan supaya dia bisa meninggalkan keutamaan itu. La haula wala quwata illa billah. Sekali Anda misalnya tadi subuh Anda tidak sholat berjamaah di masjid, Anda nggak akan pernah bisa perbaikin saudara. Sampai hari kiamat Anda akan temukan pada hari ini, hari Jumat, pada tanggal ini, tidak sholat si fulan berjamaah di masjid. Sholat di rumah, oke, sholat di rumah. Dia dapat pahala sesuai dengan kadarnya itu saja. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Tentu memang dalam pendapat ulama ada yang khilafiyah. Kalau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, umumnya Imam Ahmad secara khususnya, maksudnya secara khusus Imam Ahmad ini malah mewajibkan sholat ini. Ada Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah pun, sholat di masjid adalah sesuatu yang sangat ditekankan, nggak ditinggalkan begitu saja. Seperti itu, ya.
Saking pentingnya untuk dijaga teman-teman sekalian. Kemudian potongan yang kedua adalah fala sholata lahu illa min udhrin. Maka tidak diterima sholatnya kecuali dia punya udhur. Nah, ini tegas sekali. Sampai ada ancaman sholatnya nggak diterima kalau dia tidak ada udhur. Walaupun tadi saya bilang ada khilaf di antara ulama ya. Masih ada dalam mazhab Syafi'iyah berpendapat sesuai dengan hadis ya, yang berbunyi sholat seseorang antara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya adalah 25 kali lipat gitu kan. Maka dari sini beliau berijtihad mengatakan bahwasanya sholat di masjid itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau kita lihat zahir hadis yang nampak yang dipegang oleh Imam Ahmad, tentu bukan membandingkan para imam-imam kita ini karena mereka semua pasti berijtihad karena Allah Subhanahu wa taala. Yang benar akan dapat 2 pahala, yang salah karena mereka jujur akan dapat 1 pahala, gitu ya. Tapi kalau kita lihat zahir hadis, fala sholata lahu illa min udhrin. Ini bukan perkataan saya tapi perkataan Nabi SAW. Maka tidak diterima sholatnya kecuali karena uzur. Ada uzurnya. Gitu. Maka harusnya menjadi sebuah pegangan di sini. Harusnya lebih hati-hati. Ya. Minimal sekali Anda kehilangan keutamaan besar. Minimal sekali. Setiap langkah ke masjid sudah pernah kita pelajari. 1 langkah kaki mengampuni 1 dosa, mengangkat 1 derajat, dan 1 langkah lagi dicatatkan 1 pahala. Setiap kali orang ke masjid dapat 1 istana di surga. Pulang dari masjid dapat 1 istana. Belum mendapatkan doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, doa masuk masjid. Kaki kanan masuk masjid ada pahalanya sendiri, keluar nanti kaki kiri. Berdoa antara azan dan iqamah, sholat qabliyah, dapat sholat jamaahnya. Zikir habis sholat yang didoakan oleh malaikat sampai dia berdiri dari musholahnya atau membatalkan wuduknya. Terlalu banyak keutamaan yang luput. Anda kalau sholat di rumah, subhanallah umumnya orang juga, karena di rumah dia lebih santai, dia buru-buru. Orang sholat. Saya beda sekali merasakan pada saat sholat di masjid dengan sholat di rumah. Pada saat pandemi yang sampai masjid ditutup, akhirnya Jumat pun, ya, waktu itu tidak ada, bukan cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia, bahkan Mekah dan Madinah pun sempat tidak ada Jumat diganti dengan duhur, sebagaimana Anda sudah tahu di tahun 2020 kemarin ya. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2021 Masehi. Maka kita bisa rasakan, saya sendiri bisa rasakan pada saat masih sholat di rumah, walaupun berjamaah sama istri dan anak misalnya, beda sekali. Subhanallah beda. Karena tadi keutamaan-keutamaan itu banyak sekali yang luput dari kita. 50 langkah aja teman-teman sekalian kita melangkah ke masjid dari rumah, maka 50 pahala, 50 derajat, dan 50 dosa dimaafkan. 1 hari 5 kali kita ke masjid, berarti kita punya 10 istana. Karena sekali pergi ke masjid 1 istana, pulang lagi dapat 1 istana. Subuh dapat 2. Duhur dapat 2, asar dapat 2, maghrib dapat 2, isya dapat 2. 10 istana Anda hilangkan. Hanya karena mengatakan, sudahlah saya di rumah saja. La haula wa la quwata illa billah. Sayang sekali. Tadi yang saya berikan, ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk masjid, ada keutamaan. Masukkan langkah saja kaki kanan ke masjid, kita keluar dengan kaki kiri. Ini juga pahala karena sunnah Nabi SAW. Doa di antara azan dan iqamah, sholat qabliyahnya, ya, sholat berjamaahnya. Belum lagi zikir habis sholat yang didoakan oleh malaikat. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Kalau kita sholat, kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka luputlah itu. Ada orang sampai bertahun-tahun nggak sholat di masjid, sampai tua nggak pernah kenal masjid kecuali Jumat saja. Kita tidak bicara lagi kalau orang yang tinggalkan sholat itu lebih parah gitu. Tapi orang-orang yang ketinggalan ini kenapa saudaraku? Tujuan kita bahas ini semua untuk menjadi motivasi buat kita. Agar kita jangan kehilangan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Bukankah Anda merasa bangga dan senang pada saat Anda mendatangi sebuah tempat yang paling Allah cintai? Tentu Allah SWT juga akan memberikan yang terbaik buat Anda.